Leader mereka tentunya si Kapten Merah, seperti Super Sentai biasanya ya, walaupun ada juga leader yang bukan warna merah. Namanya Marvelous. Anak buahnya yang paling kuat namanya Joe Gibken atau Joe. Si biru jago pedang mengimbangi Marvelous. Kemudian ada Ruka, mantan maling ya, mantan pencuri karena dia sangat miskin saat itu. Si kuning yang mata dan gerakannya lincah. Don Dogoyer yang suka dipanggil Hakase. Si Gokaiger yang hijau yang juga mekanik plus chef di kapal. Dia juga suka bersih-bersih sih sebelum Ahim datang, dan akhirnya Ahim, si pemeran utama episode ini, putri planet, pemilik planet, kaya banget ya dia punya planet. Dia Gokaiger Pink. Terakhir yang gabungnya itu nggak disetujui awalnya sama semua anggota Gokaiger, jadi dia mengajukan diri sendiri, namanya Gai. Jangan Gai yang negatif itu ya, ini namanya Gai, GAI, satu-satunya makhluk bumi di kumpulan prajurit ini. Episode yang 41 ini drama banget ya. Ya meski semua Super Sentai tiap episodenya drama pasti, tapi yang ini berkesan. Tentang Ahim, si Gokaiger Pink tadi ketemu penghancur planetnya. Ya karena musuhnya memang jahat ya, pasti teman-temannya mau bantu dong buat balas dendam. Cuma balas dendam ini jangan ditiru ya, nggak bagus. Dan mungkin teman-temannya mau bantu karena mereka bukan melihat balas dendamnya Ahim, tapi emang musuhnya jahat banget loh. Di sini ada flashback juga, gimana planetnya hancur. Sebentar, bener ya, Ahim itu kaya banget karena dia pemilik sebuah planet. Masya Allah. Oke, kembali ke topik. Ada juga flashback gabungnya Ahim ke Gokaiger, yang saya juga baru tahu di episode ini, ternyata beda. Kalau yang lain diajak sama si Marvelous, Marbe-chan, Marvelousan, banyak yang manggil beda-beda lah ke kapten kita itu. Kalau Ahim ngelamar loker, maksudnya mengajukan diri sebagai member bajak laut angkasa. Ahim yang princess feminin itu ternyata belum bisa apapun. Catat ya, apapun. Pegang pistol aja kejungkel. Megang pedang jahat tuh dia. Kalau masak gosong maksudnya. Kalau bebersih, kan selama ini ada pelayan kerajaan, makanya Ahim gak ngelakuin apa-apa. Sekarang Ahim harus keluar dari zona nyamannya, belajar semua yang dia belum bisa supaya diterima di kapal bajak laut itu yang namanya Gokai Galeon. Tapi dasar Ahim ya, dia bisa lewatin itu semua karena tekadnya. Mahir pegang pistol malah jadi pasangannya Ruka. Mereka suka tukeran pedang dan pistol. Keluar dari zona nyaman kalau mau mencapai goal atau cita-cita. Pelajari, tekuni setiap hal yang terkait dengan goal-goal kita, cita-cita kita. Itu sih yang diajarin Ahim. Kalau soal teamwork di episode ini dan umumnya ya, tapi khusus deh episode ini, Gokaiger nunjukin bahwa kalau kita nggak usah sedih sendirian karena ada teman-teman sekitar kita yang mau bantu kita wujudin cita-cita kita, goal kita, yang siap nanggung susah bersama dan sukses juga sama-sama dong. Iya, kamu nggak sendiri. Ada teman-teman yang jadi supporter kamu. Nah, sekarang gimana kita cari supporternya itu? Seleksi alam deh pasti.
intinya kamu nggak sendiri. Dan baru ngeh juga di akhir episode, maksudnya judul episode ini kan tentang seseorang yang aku nggak mau kehilangan dia gitu. Siapa sih yang ngomong kayak gitu kan? Ternyata si Marvelous yang biasa dihianati sebelum ketemu sama teman-teman Gokaigernya ini, ngerasa Ahim juga salah satu teman yang berharga buat dia. Jadi dia nggak mau Ahim pergi. Makanya ada skin favorit lah buat fans Gokaiger gitu, yang menurut mereka romantis. Tapi ya kalau buat saya pribadi, romantis dalam artian persahabatan gitu kan, bahwa Ahim yang lembut itu juga seseorang yang dibutuhkan untuk mengimbangi sifat teman-temannya yang nauzubillahi dzalik pokoknya di Gokai Galeon itu, di kapal itu gitu kan. Di sini juga tribut ya, sebuah perayaan, serial perayaan. Jadi tiap episodenya ada ini loh, tribut ya istilahnya. Ini loh khusus untuk Super Sentai yang kesekian gitu kan. Ada yang khusus untuk Super Sentai yang Shinkenger gitu. Saya sampai hafal tuh gara-gara nonton Gokaiger. Kali ini tributnya adalah tribut pasangan gitu. Ketika Ahim dengan Guy berpasangan. Jadi Ahim bergonta-ganti form ketika menyerang musuhnya itu, berpasangan dengan semua anggota Gokaiger gitu kan. Oke. Gitu aja dulu kali ini. Mudah-mudahan besok-besok kita bisa review lagi dan ambil hikmahnya, pelajarannya gitu. Kalau nonton Super Sentai itu nggak cuma lihat berantem-berantemnya ya, tapi ada makna, ada pelajaran yang bisa diambil. Gitu sih kalau saya. Makanya saya jadi suka ngajakin nonton Super Sentai karena itu, ketimbang Power Rangers yang ya mungkin ada juga ya Power Rangers sekarang yang bagus-bagus, ada dramanya, jadi ada nilai yang bisa diambil, manusiawi lah gitu kan. Kalau dulu kan cuma datang musuh buk selesai filmnya gitu kan. Datang musuh buk musuhnya kalah jadi gede, diserang lagi, musuhnya kalah lagi, selesai filmnya gitu aja. Tapi yang kalau sekarang mungkin ada, tapi tetap bukan selera saya. Kalau selera saya pribadi tetap menganut ke arah Jepang sih, karena lebih manusiawi lah. Nggak selalu yang baik itu baik. Contohnya Ahim ya, dia masih punya dendam loh. Terus nggak selamanya yang jahat itu jahat. Kayak ada beberapa, nanti deh kapan-kapan dibahas monster-monster yang ternyata mereka nggak jahat dan cuma dimanipulasi, pesannya adalah gimana kita menyikapi sifat buruk kita itu. Apakah mau biarkan berkembang sifat buruknya atau ditekan gitu. Jadi melantur kan. Udah ya, sekian dulu. Assalamualaikum, dadah.